Sorotan berbeda, Saudara Edy Mulyadi yang dilaporkan karena kasus dugaan ujaran kebencian memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Edy juga sudah siap bila ditahan setelah pemeriksaan. Edy Mulyadi Senin pagi hadir memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri sebagai saksi kasus ujaran kebencian. Edy mengaku sudah siap bila akhirnya ditahan seusai pemeriksaan. Sebelumnya pada Jumat lalu, Edy tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Edy dilaporkan sejumlah pihak karena dianggap menghina masyarakat Kalimantan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ada rekan kami Putri Oktaviani di Barreskrim Polri yang memantau pemeriksaan Edy Mulyadi yang terjerat kasus dugaan ujaran kebencian. Okta, bagaimana perkembangan pemeriksaan Edy di Barreskrim Polri hingga siang ini? Selamat siang, Woro dan juga saudara. Sejauh ini Edy Mulyadi masih menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri bersama dengan penyidik terkait dengan polemik dugaan ujaran kebencian, yakni yang menyebut bahwa lokasi pemindahan ibu kota baru ini sebagai tempat jin buang anak. Tadi kami melihat bahwa Edy Mulyadi bersama dengan tim kuasa hukum hadir pukul 9.45. Ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya kita tahu seharusnya pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2022, tetapi Edy sempat berhalangan hadir dan juga kuasa hukumnya juga menganggap bahwa pemanggilan yang sebelumnya ini cacat prosedural seperti itu. Dan tadi yang disampaikan oleh Edy Mulyadi diantaranya adalah ia tentu saja meminta maaf kepada khususnya masyarakat Kalimantan maupun juga pihak-pihak yang merasa tersinggung begitu dengan pernyataannya soal jin buang anak ini, dan juga ia tetap menolak pemindahan ibu kota negara yang baru. Lebih lengkap, Woro dan juga saudara, kita akan dengarkan pernyataan dari Edy Mulyadi berikut ini. Ya, kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena IKN banyak kajiannya tuh ya. Yang penting misalnya tidak tepat waktunya. IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan. Ya, yang sekarang udah rusak, tambah rusak. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Yang bekas galian tambang, yang anak-anak banyak yang tenggelam, ada 36 atau berapa itu angkanya ya. Ya, Woro dan juga saudara, tadi juga ada yang menarik bahwa memang meskipun belum ada kepastian apakah Edy Mulyadi nantinya setelah diperiksa akan langsung ditahan atau tidak, tetapi tadi kami sempat melihat bahwa Edy bersama dengan rombongan kuasa hukumnya ini ikut membawa pakaian begitu. Tadi ditanyakan apa alasannya ia ikut membawa pakaian untuk hari ini. Tadi ia jawab bahwa memang dirinya siap apabila nantinya langsung ditahan ketika setelah selesai pemeriksaan, karena ia beranggapan bahwa sebetulnya yang menjerat dirinya saat ini bukan hanya soal polemik tempat jin buang anak tersebut maupun juga sindiran terhadap Menhan Prabowo Subianto soal macan mengeong, tetapi ia juga merasa dirinya sudah dibidik begitu terkait dengan sikap kritisnya terhadap beberapa kebijakan pemerintah seperti misalnya RUU KPK, kemudian RUU Omnibus Law maupun juga RUU Minerba. Tadi juga kami tanyakan terkait dengan ia meminta pengusutan kasusnya ini menggunakan UU Pers. Ini tadi yang juga disampaikan oleh kuasa hukum dari Edy Mulyadi bahwa nantinya setelah dilakukan pemeriksaan menunggu BAP-nya, lalu nantinya mereka akan bersurat kepada Dewan Pers terkait dengan permintaan mereka bahwa pengusutan kasus ini bisa menggunakan Undang-Undang Pers. Walaupun sebetulnya Dewan Pers sendiri sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa tidak ada wewenang begitu untuk bisa mengusut, hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa karya jurnalistik apakah melanggar atau tidak, ataupun memeriksa apakah seseorang dalam perkara tertentu sedang melakukan pekerjaan jurnalistik atau tidak. Meskipun Dewan Pers tetap membuka apabila nantinya pihak dari Edy Mulyadi ini bersurat pengusutan kasusnya menggunakan Undang-Undang Pers. Tentu saja kita akan menunggu, Woro dan juga saudara, nanti setelah selesai pemeriksaan seperti apa, dan juga nanti kita akan tunggu bagaimana pernyataan dari polisi terkait dengan pemeriksaan Edy Mulyadi hari ini. Baik, terima kasih Putri Oktaviani dari Barreskrim Polri. Jurnalis Kompas TV memantau jalannya pemeriksaan Edy Mulyadi terjerat kasus dugaan ujaran kebencian. Saudara, aksi protes digelar Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur di Samarinda pada Senin pagi. Dalam aksinya, massa meminta polisi menangkap Edy Mulyadi karena dianggap telah menghina wilayah Kalimantan. Unjuk rasa digelar dari Gor
Sempaja, Samarinda menuju jembatan Mahakam. Sebelumnya Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur telah melaporkan Edi Mulyadi ke polisi. Edi dilaporkan karena dinilai memberikan pernyataan ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV, Yasmin Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur. Jasmine, apa saja poin yang disampaikan massa dalam aksi protesnya pagi ini? Woro dan saudara, Laskar Pemuda Adat Dayak ini sudah berulang kali melakukan aksi dan terus melakukan protes terhadap ujaran kebencian yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Dan kali ini mereka meminta agar Edi Mulyadi dihukum juga secara adat dan meminta pihak kepolisian untuk mengawal agar bisa menghadirkan Edi Mulyadi ke Kalimantan Timur untuk dihukum secara adat. Dan aksi ini mereka lakukan di sepanjang Sungai Mahakam nanti untuk menghindari kemacetan yang atau gangguan lalu lintas yang akan terjadi jika massa mereka sekitar 500 orang yang ditargetkan turun tidak mengganggu. Jasmine, juga massa sebelumnya juga sudah melaporkan Edi Mulyadi ke Polda Kalimantan Timur. Apakah laporannya telah diproses hingga saat ini? Ya, Woro dan saudara, beberapa waktu lalu juga laporan mereka sudah masuk, ada sekitar 3 atau 4 laporan secara mereka ajukan ke Polresta Samarinda, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Polresta Samarinda, dan hingga saat ini semua aduan yang dilakukan telah diproses dan dilanjutkan ke Polda Kaltim, karena proses laporan yang ada di Samarinda dan Balikpapan semuanya di satu pintu kan di Polda Kaltim. Baik, kita tunggu bagaimana nanti jalannya proses pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih Jasmine Jafar dari Samarinda, Kalimantan Timur.